Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW dan risalah yang dibawanya, yakni Al-Quran. Dalam Quran surat Saba ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Ia bertugas sebagai membawa berita gembira bagi orang-orang yang mempercayai dan mengamalkan risalah yang dibawanya, dan sekaligus membawa peringatan kepada orang-orang yang mengingkari atau menolak ajaran-ajarannya. Nabi Muhammad adalah Nabi penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang diutus Allah sesudahnya. Dengan demikian, pastilah risalah yang dibawanya itu berlaku untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Sebagai risalah yang terakhir, maka di dalamnya tercantum peraturan-peraturan dan syariat hukum-hukum yang layak dan baik untuk dijalankan di setiap tempat dan masa. Risalah yang dibawa Nabi Muhammad bersumber dari Allah SWT. Dialah yang mengatur semuanya itu dengan peraturan yang amat teliti, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan harmonis. Allah yang demikian besar kekuasaannya tidak mungkin akan menurunkan suatu risalah yang mencakup seluruh umat manusia apabila peraturan dan syariat itu tidak mencakup seluruh kepentingan manusia pada setiap masa. Dengan demikian, pastilah risalahnya itu baik untuk diterapkan kepada siapapun dan umat manapun di dunia ini. Tetapi hal ini tidak diketahui oleh semua orang, bahkan kebanyakan manusia menolak dan menantangnya. Di antara penantang-penantang itu adalah kaum Muhammad sendiri, yaitu orang-orang kafir Mekah. Dalam Quran surat Shad ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkaru ulul albab. Yang artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Allah menjelaskan bahwa Dia telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna, yang mengandung bimbingan yang sangat bermanfaat kepada umat manusia. Bimbingan itu menuntun manusia agar hidup sejahtera di dunia dan berbahagia di akhirat. Dengan merenungkan isinya, manusia akan menemukan cara-cara mengatur kemaslahatan hidup di dunia. Al-Quran itu diturunkan dengan maksud agar direnungkan kandungan isinya, kemudian dipahami dengan pengertian yang benar, lalu diamalkan sebagaimana mestinya. Pengertian yang benar diperoleh dengan jalan mengikuti petunjuk-petunjuk Rasul dengan dibantu ilmu pengetahuan yang dimiliki, baik yang berhubungan dengan bahasa maupun perkembangan masyarakat. Pada kitab tafsir Ibnu Katsir dituliskan bahwa makna al-albab pada surat Shad ayat 29 adalah bentuk jamak dari lub yang artinya akal. Maka Allah akan memberikan pelajaran dari Al-Quran bagi yang memahami Al-Quran.
Syekh An-Nawawi Al-Bantani pada kitab tafsirnya juga menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan agar menjadi petunjuk bagi orang yang memahami Al-Quran. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa pada intinya cara mengambil pelajaran dari Al-Quran itu bukan hanya dengan menghafal, akan tetapi menyia-nyiakan batasannya, sehingga seseorang dari mereka yang tidak mengindahkan batasannya mengatakan, "Aku telah membaca seluruh Al-Quran," tetapi pada dirinya tidak ada ajaran Al-Quran yang disandarkannya, baik dalam bentuk akhlaknya ataupun pada amal perbuatannya. Al-Qurtubi memaparkan bahwa bagi orang-orang yang telah dikhususkan oleh Allah dengan hafalan Al-Quran, maka hendaklah ia membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik, menghayati hakikat isinya, memahami keajaiban-keajaibannya, dan menjelaskan apa yang unik darinya. Menurut Al-Biqai dalam metode tafsir Maqasidi karya Wafi Asyur Abu Zaid, sebuah surat itu ibarat sebatang pohon yang besar yang rimbun dan tinggi. Setiap surat memiliki keindahan yang menakjubkan dan dapat berdiri sendiri. Surat selalu dihiasi dengan berbagai hiasan yang ditata baik di antara dedaunannya secara artistik. Dari sini, para mufasir bisa mendapatkan pelajaran dari Al-Quran dan akan merasa sejuk setelah benar-benar bertadabbur dengan Al-Quran, memahami segala keindahan bahasa Al-Quran dengan saksama. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang diutus oleh Allah yang diberi risalah berupa Al-Quran yang di dalamnya tercantum peraturan-peraturan dan syariat hukum-hukum yang mencakup seluruh kepentingan manusia yang layak dan baik untuk dijalankan di setiap tempat dan masa. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sudah seharusnya mempercayai dan mengamalkan risalah yang dibawanya. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat berkah di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.